Bapak-bapak yang terkasih, kita masuk ke materi 30, yaitu Yesus tokoh historis. Selama abad ke-19, banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Yesus hanyalah buah kehalaian atau hayalan belaka, buah fantasi, buah iman dari umat Kristen abad perdana atau abad pertama, dan tidak ada suatu alasan yang kuat untuk menerima bahwa Yesus pernah hidup. Alasan orang berpikir demikian terletak dalam sifat khusus tulisan-tulisan abad pertama, sebagaimana diterangkan dalam bab 29. Misalnya, Santo Paulus dan pengarang-pengarang Perjanjian Lama lainnya tidak tahu banyak hal, seperti yang kita ketahui dari buku-buku Injil. Mereka tidak merasa membutuhkan seluk-beluk kehidupan Yesus menurut daging. 2 Korintus 5 ayat 16. Umumnya pada semua tulisan tentang Yesus, unsur-unsur pewartaan dan unsur-unsur sejarah terjalin demikian erat, sehingga hampir tidak dapat diuraikan lagi untuk mendapatkan mana unsur sejarah dan mana unsur pewartaan. Itulah sebabnya di zaman sekarang ada orang yang tidak menyangkal Yesus sebagai tokoh historis, namun berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui sesuatu dengan pasti mengenai soal itu. Berlawanan dengan hal itu, terbanyak ahli sejarah meneguhkan bahwa dari sudut ilmu sejarah juga terbukti dengan jelas bahwa Yesus adalah tokoh historis yang berasal dari Galilea, yang telah berkarya di Palestina sebagai rabi dan dibunuh di Yerusalem. Tentang Yesus, kita hampir semata-mata menyandarkan pengetahuan kita atas buku-buku Perjanjian Baru, yakni ketiga Injil sinopsis, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, 14 surat Paulus, 1 surat Yakobus, 2 surat Petrus, 3 surat Yohanes, 1 surat Yudas, dan kitab Wahyu. Selain itu, beberapa catatan pada pengarang-pengarang yang bukan Kristen. Misalnya, Plinius Junior yang menulis surat kepada Kaisar Trajanus tentang kebaktian orang-orang tertentu kepada Kristus sebagai Tuhan. Tacitus bercerita tentang pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero dan tuduhan Nero kepada orang Kristen. Nama Kristen adalah berasal dari Kristus yang dibunuh waktu pemerintahan Kaisar Tiberius oleh Prokurator Pontius Pilatus. Suetonius menulis bahwa orang Yahudi di Roma memberontak karena dihasut oleh Kristus. Ketiga pengarang itu telah menulis tentang keyakinan umat Kristen daripada tentang Yesus sendiri, kecuali Tacitus. Dalam kitab Yahudi, Talmud, ditulis bahwa Kristus adalah seorang yang membuat tanda-tanda besar, tetapi juga menghasut rakyat, sehingga sehari sebelum Paskah ia disalibkan karena ia adalah seorang bidat dan menyesatkan orang lain. Selain itu, kita bersandar atas kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama Injil. Garis besar susunan ketiga Injil pertama adalah sama. Yesus berasal dari Nazaret, mewartakan berita tentang kerajaan Allah di Galilea. Orang bersahaja turut dan hampir mengangkat dia sebagai pemimpin. Orang yang terpelajar mulai gelisah dan menentang dia. Timbul permusuhan, makin lama makin nyata, dan berita mulai lebih keras, bahkan agresif. Akhirnya Yesus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Yerusalem, di mana permusuhan sampai ke puncaknya sehingga ia dibunuh. Pembagian ketiga Injil itu sama, berawal di Galilea, lalu krisis di antara pendengarnya. Sesudah itu ia mengundurkan diri dari orang banyak dan memusatkan perhatiannya kepada pengajaran dan menjadi pemimpin bagi golongan kecil ke-12 murid. Redaksi ketiga Injil tersebut tidak selesai selama generasi pertama dari umat Kristen. Selama generasi pertama, umat Kristen masih hidup dari ingatan yang masih baru, terutama umat Kristen Yahudi di Yerusalem. Masih hidup ingatan akan segala fakta yang terjadi yang telah disaksikan oleh orang banyak, yang dapat ditanya dan yang dapat memberikan penjelasan sebagai saksi mata. Akan tetapi umat orang Kristen mulai bertumbuh, mula-mula di Palestina,
Banyak orang menjadi umat Kristen yang belum pernah bertemu dengan Yesus ketika ia hidup, terutama ketika umat gereja berkembang di luar Palestina, di dunia Yunani. Waktu mereka yang belum pernah bertemu dengan Yesus mulai mengembangkan berita gembira, timbul kebutuhan akan suatu skema. Maka terbitlah kumpulan ucapan Yesus, ikhtisar mujizat Yesus, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Semua tradisi yang singkat itu sering berbeda-beda. Dan keyakinan iman umat mempunyai pengaruh atas bentuk ikhtisar dan kumpulan yang kecil itu. Hal terakhir ini sudah jelas dalam urutan atau uraian sebelumnya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah pewartaan gereja dan perayaan liturgi berpuluh-puluh tahun berlangsung, beberapa pengarang berusaha untuk menulis suatu uraian yang teratur tentang kehidupan Yesus. Mereka memakai ikhtisar dari kumpulan kecil bahan-bahan. Ada yang sudah tertulis, ada yang hanya diceritakan secara lisan. Pengarang-pengarang itu menyadur bahan-bahan itu sesuai dengan maksud pemberitaan masing-masing. Akan tetapi, secara garis besar mereka mengikuti urutan dari Galilea ke Yerusalem. Mula-mula hasil yang diperoleh, kemudian disusul kegagalan, pewartaan yang berakhir tentang pembunuhan di Yerusalem. Suatu petunjuk yang sangat berharga diberikan kepada kita oleh Santo Paulus, biarpun lain sekali maksudnya. Paulus menulis suratnya kepada umat Galatia untuk mempertahankan haknya sebagai rasul. Para lawannya di Galatia, juga di Korintus, merendahkan derajatnya. Sebab Paulus tidak pernah melihat Yesus seperti rasul-rasul lain di Yerusalem yang langsung diberi tugas oleh Yesus. Paulus membela diri. Tidak dapat disangkalnya bahwa ia belum pernah melihat Yesus menurut daging seperti rasul-rasul lain. Namun ia telah menerima wahyu Yesus dekat kita. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak dapat disangkalnya bahwa ia belum pernah melihat Yesus menurut daging seperti rasul-rasul lain. Namun ia telah menerima wahyu Yesus dekat kota Damaskus. Paulus hanya tahu akan Kristus yang bangkit dalam keadaan yang mulia. Perbedaan yang terasa oleh Santo Paulus mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia tidak kuranglah statusnya sebagai rasul dibandingkan dengan rasul-rasul lain yang telah melihat Yesus ketika ia hidup di antara mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam kata Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21. Namun Paulus juga berkata tentang Yesus yang dilahirkan dari seorang wanita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Seorang Yahudi di bawah hukum Taurat. Paulus juga harus menyatakan bahwa ia meneruskan berita yang telah diterimanya sendiri. Bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia menampakkan dirinya kepada ke-12 muridnya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 3-4. Garis besar dokumen-dokumen umat beriman itu menyatakan kepada kita fakta-fakta sejarah. Iman kita bukan bersandar atas hasil penyelidikan sejarah. Iman kita bersandar atas sabda Allah yang terdengar oleh kita dalam umat gereja. Umat mendengarnya, kita diberi telinga misteri, terang dalam hati, sehingga kita mendengar suara Bapa. Tetap yang terpenting bagi kita adalah soal apa isi dan maksud sabda itu, ketimbang kita mempersoalkan apakah hal ini sungguh terjadi. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih atas perhatiannya dalam katekese bimbingan dan penyuluhan hari ini. Memang kita agak sedikit terlambat karena ada sesuatu yang wajib ya di tempat bapak-bapak terkasih tadi dari Rutan Bengkah yang akan bergabung, tetapi karena waktunya mereka dari jam 9 sampai jam 11 sehingga mereka tidak dapat bergabung. Mungkin nanti dapat dikomunikasikan oleh Pak Andre kembali melalui WA atau chat kepada pengurus gereja di sana agar minggu depan dapat bergabung bersama kembali untuk memulai kegiatan mereka di sana. Jadi terima kasih, mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Kami telah Engkau pilih dan Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam kondisi apapun untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kami hadapi. Bimbinglah kami, berkatilah kami, agar kami selalu dikuatkan dalam menjalani segala apa yang kami rasakan pada saat ini. Berkatilah keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang kami benci. Agar dengan kemuliaan-Mu dan kehendak-Mu, kami bertobat dan pengampunan-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi pewarta-pewarta, saksi-saksi iman yang hidup dalam karya cita kasih Yesus Kristus di tempat ini. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi orang yang saling cinta, saling tolong-menolong. Dan yang paling utama, berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir, sehingga pada lain kesempatan dapat hadir. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Salve.